Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Host siapa yang jadi host? Tolong saya diizinkan untuk membagikan layar. Muncul share screen-nya. Pak. Muncul atau tidak? Pak. Putus-putus suaranya. Muncul? Iya, muncul. Muncul ya. Media tulisan kreatif muncul. Iya. Oke. Iya. Baik, sambil menunggu yang lainnya, karena tadi saya lihat masih 8 orang yang tergabung gitu ya. Jadi untuk efektivitas Zoom meeting gratisan yang 45 menit ini, maka langsung saya mulai. Yang penting nanti materi ini bisa tersampaikan, selebihnya nanti ketika masih ada waktu untuk mengcross check progres tugas akhirnya. Ya, saya ingin menyampaikan media tulisan kreatif ya. Media tulisan kreatif pada era saat ini itu sudah sangat berkembang sangat luas gitu ya. Tidak hanya seperti dulu yang hanya di media cetak saja, tetapi sekarang juga sudah masuk ke media online ya, yang memudahkan dan juga menghemat untuk mengirimkan karya. Nah, selain itu juga ada platform-platform digital yang memungkinkan untuk kita mempublikasikan karya-karya kreatif kita ya, seperti Instagram, TikTok gitu ya, dan media-media lainnya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai bisa diarahkan ke sana, ke multimodal, itu istilahnya itu multimodal ya saat ini, bagaimana media-media itu yang bermacam-macam ya, awalnya dari tulisan kemudian berubah menjadi video ya, video bergambar atau video berbentuk pada umumnya ini ya, yang berupa frame-frame yang membuat orang berjalan sesungguhnya, atau animasi-animasi. Nah, itu multimodal. Nah, yang perlu dikembangkan lagi bahwa karya kreatif ini tidak sekadar sebagai karya kreatif belaka ya, karya imajinasi belaka yang mungkin hanya dibuat hiburan semata, tidak. Tetapi kita bisa memandang karya kreatif itu sebagai bentuk sebuah ilmu ya. Karena apa? Karena pengetahuan-pengetahuan orang yang menulis itu akan menyublim di situ. Misalnya seperti karyanya siapa kemarin itu yang merespon karya penyair-penyair atau sastrawan-sastrawan Indonesia lah, itu walaupun merespon tetapi kan ada pengetahuan dari puisi yang ada ya, kemudian direspon. Jadi ada dua teks ya, ada teks dari puisi sebelumnya dan ada teks yang ditawarkan oleh salah satu teman kita gitu loh ya. Jadi itu tetap ada pengetahuan, ada keilmuannya di sana. Nah, maka dari itu ketika kita sudah memiliki karya kreatif, maka kita harus menyebarkannya, ya. Kalau menurut Harjono WS, seseorang yang memiliki tulisan namun tidak mau mempublikasikannya, tidak mau menyebarkannya, itu termasuk orang yang sombong karena tidak mau membagikan ilmunya. Ya, jadi semacam itu. Nah, menariknya lagi, kebetulan kelas ini semuanya muslim, bahwa
salah satu amal jariah yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, terus ketika ada pertanyaan bagaimana sih cara mempublikasikan tulisan? Ya tentunya kalian harus ya membuka akses terhadap tulisan-tulisan kalian ya. Setelah menulis didiamkan di HP, didiamkan di kertas, ya tidak mungkin terpublikasikan, tidak mungkin ada orang yang membaca kecuali tidak sengaja menemukan atau kecuali tidak sengaja terbuka filenya ya. Maka dari itu kita perlu mempublikasikannya. Nah ini kalau ini adalah media-media yang mungkin dulu sebelum era-era internet masif gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saat ini semua media sudah bisa digunakan untuk publikasi tulisan. Terlepas dari jurnal, majalah, buletin, website, dan juga koran. Nah, kemudian ini sekadar pengetahuan saja. Royalti itu sistem bagi hasil pendapatan ya dari karya tulis. Ya, ini pengetahuan yang perlu saya sampaikan ya. Peraih Nobel Sastra Dunia itu penghargaan Nobel Sastra Dunia ini diberikan oleh Nobel, namanya Nobel ya, sehingga nanti beri nama penghargaannya itu sebagai penghargaan Nobel gitu ya. Nobel tidak hanya di sastra tetapi juga di banyak bidang ya. Yang memberi hadiah itu Nobel namanya gitu ya. Penghargaan itu akhirnya disebut sebagai penghargaan Nobel. Yang salah satu bentuk penghargaannya ada di sastra ya. Ernest Hemingway mendapatkan Nobel, kemudian dia membeli pulau. Jadi kita bisa membayangkan ya dari dapatnya penghargaan Nobel ini bisa membeli pulau ya. Pulau walaupun kecil kita bisa membayangkan harganya berapa gitu ya. Kita beli sepetak tanah gitu aja ya. Itu sudah mahal, apalagi kalau orang-orang Jakarta, orang-orang ibu kota gitu ya. Pesen 2 meter atau 1,5 meter untuk kuburannya itu juga sudah mahal gitu ya kalau di Jakarta. Kalau nggak pesen dulu nanti mau dikubur di mana bingung. Itu untuk wilayah Jakarta. Makanya salah satu terobosan Jokowi ketika memindah ibu kota ke IKN itu adalah terobosan yang cukup eh, keren untuk memandang masa depan gitu ya. Tapi untuk saat ini pasti dibully. Ya banyak orang yang membuli. Ya, akan kenapa ibu kota Indonesia kok dipindah ke tengah hutan gitu ya. Untuk apa? Itu kemunduran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita melihat itu adalah gagasan yang baik gitu ya, maka kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Pada sama halnya dengan ketika kali pertama air mineral dijual, Aqua, wah itu muncul problematika. Air putih kok dijual. Nah, sama halnya terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang ke semua produk baru, gagasan baru, semua akan mendapatkan hal semacam itu. Maka IKN ini adalah bagi saya secara pribadi itu adalah terobosan yang sangat keren, apalagi ketika teman-teman bisa melihat di Instagram, di TikTok, di media sosial bagaimana kerennya desain-desain IKN gitu ya, pembangunan-pembangunan di IKN. Kalau dulu kita melihat belantara saja, tapi sekarang sudah bisa dilihat banyak yang akan di launching di tahun ini ya. Kalau belum pernah menengok silakan ditengok biar tahu perkembangan bagaimana Indonesia ini akan menjadi salah satu negara besar di dunia ya. Nah, saya lanjutkan lagi terkait dengan royalti gitu ya. Sama halnya dengan kasus yang pertama, royalti peraih Nobel yang lainnya ini dari lansiran berita-berita yang saya kumpulkan itu tidak habis dimakan 7 turunan gitu ya. Tapi untuk turunan yang ke-8 habis kauman. Jadi kalau kalian menikah dengan turunan yang ke-8 ya kauman apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya J.K. Rowling, kalian pasti pernah mendengar nama J.K. Rowling dengan karya masyhurnya yakni Harry Potter ya. Itu royaltinya 1,14 miliar dolar ya. Kalau dirupiahkan itu berarti 16 triliun ya. Kemudian penulis Twilight gitu ya. Pernah membaca? Kalau belum pernah membaca,
dibaca itu biar tahu karya-karya fenomenalnya ya. Nah, ini royaltinya 40 juta dolar atau 574 miliar. Nah, ini untuk peraih-peraih dunia. Nah, terus peraih Indonesia apakah bisa sekaya itu? Karena di Indonesia kan kesenian tidak dihargai. Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik bila ada pertanyaan yang semacam itu. Nah, akan saya beberkan nanti salah satu kekayaan penulis Indonesia nanti ya. Nah, kemudian selain royalti, kalau kita menulis itu kita bisa merasakan residensi. Residensi itu apa sih? Residensi itu kita disuruh tinggal di suatu tempat, dibiayai, ditanggung makannya, akomodasinya untuk menghasilkan sebuah tulisan. Ya. Nah, residensi ada yang lokal, ada yang nasional, ya ada yang internasional. Penulis-penulis Indonesia sudah banyak yang meraih residensi ke luar negeri. Korea, Amerika, Finlandia, banyak penulis-penulis Indonesia yang meraih residensi dari negara-negara di luar Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri juga punya program residensi. Nah, tempat residensi kalau penulis Indonesia, nah ini saya tuliskan di sini. Nah, ini yang kala itu saya membuat PPT ini sudah sebanyak ini, ya. Kemudian kemarin itu saya menengok beberapa penyair sudah berangkat ke beberapa daerah gitu ya. Ada yang ke pesisir utara gitu ya. Ada yang ke Ceko kemarin itu ya. Hampir sama karena programnya masih belum berkembang ya, sehingga tujuan-tujuannya hampir sama. Cuman orang-orangnya yang berbeda. Nah, nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau penulis Indonesia bagaimana? Nah, ini beberapa tulisan orang-orang Indonesia yang royaltinya cukup besar. Yang pertama ada Andrea Hirata, yang kedua ada Dewi Lestari, kemudian Habibur Rahman El Zirazi, yang lebih kekinian atau yang lebih dekat dengan kalian mungkin ada Dia Dika, ya. Kemudian ada Tereli. Nah, Tereli itu yang mungkin banyak dibaca untuk muda-mudi saat ini gitu ya. Itu royaltinya sekian ya. Bahkan Tereli dulu itu dia seorang akuntan di perusahaan besar gitu ya. Akhirnya memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Ya akuntan di perusahaan besar itu kita bisa membayangkan gaji per bulan 20 sampai 40 juta. Dia keluar dari perusahaan tersebut dan memilih untuk fokus menulis. Nah, maka gajinya sekian terus ditinggal kira-kira berapa royaltinya gitu. Kita bisa membayangkan, kita bisa mengimajinasikan. Nah, ini kalau penerbit ya. Ini penerbit yang saya ambil fotonya di Google itu ini kantor di Jakarta. Kantor di beberapa kota yang besar itu ada, di Surabaya ada kantornya juga ya. Ini penerbit mayor yang lumayan besar yakni Gramedia yang mungkin juga tidak asing karena ada toko buku juga. Ya, toko buku Gramedia. Jadi dia sudah mengembangkan banyak lini perusahaannya. Nah, yang lainnya ada Republika. Republika selain penerbit juga kantor surat kabar harian. Kemudian kalau buku-buku sekolah itu penerbit Erlangga. Ya, kalau kalian dulu beli buku paket biasanya mayoritas yang menguasai adalah Erlangga ini. Nah, kalau di Jogja, ya kalau tadi kan di Jakarta. Nah, kalau di Jogja ini ada Mizan, ada Bentang yang juga menguasai dunia perbukuan Indonesia. Nah, ini untuk surat kabarnya, draft email dan honor nanti mungkin saya kirimkan bisa. Dimana selain ke media-media yang berupa buku karena kan butuh draft yang banyak. Nah, terus kalau hanya 5 puisi satu cerpen itu dikirim kemana? Bisa dikirim ke majalah, jurnal, dan juga surat kabar. Ya, jadi semacam itu. Nah, ini pentingnya diketahui bahwa ketika kita mau fokus menulis di dunia kreatif, kita bisa meraih hal-hal yang sudah diraih oleh orang-orang terdahulu. Apakah mudah? Ya,
Sama pertanyaan itu mungkin akan sama di semua bidang yang membutuhkan upaya kita sendiri, kerja keras kita sendiri. Ya, misalnya membuka usaha. Apakah membuka usaha itu enak? Ya enak karena waktunya yang ngatur kita sendiri, yang berjuang kita sendiri. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha ya akan menjadi besar. Tapi kalau kita terlalu nyantai ya itu yang akan didapatkan sesuai dengan effort yang diberikan. Ya, jadi semacam itu. Suara saya masih terdengar? Halo? Pak. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan media untuk menulis. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, itu hanya dari satu soft skill ya. Di era yang semakin berkembang ini kita perlu memiliki banyak soft skill untuk uh, financial freedom ya. Mengandalkan satu pendapatan mungkin sulit untuk memperoleh financial freedom. Financial freedom itu apa sih? Jadi kebebasan finansial. Yang namanya kebebasan finansial berarti kita tidak bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, misalnya kebutuhan sampean itu selama 1 bulan saat ini berapa? Misalnya 2 juta. Ya, sampean nggak perlu kerja, ya, itu kebutuhan 2 juta itu tercover. Iya Pak, saya nggak perlu bekerja tercover kok. Iya, dikasih orang tua ya. Nah, itu satu lah. Kita harus memiliki keran-keran pendapatan itu sebanyak-banyaknya. Salah satunya yang bisa diupayakan keran itu sambil kuliah, yakni menulis. Ya, kerannya apakah besar pendapatannya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk dunia itu pendapatan royalti dari satu karya loh ya, tadi yang saya sebutkan tadi royalti satu karya. Nah, kalau kalian punya banyak karya, ya tinggal mengalihkan saja. Itu enaknya, tapi perjuangannya ya juga sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengerikan dan mengenaskan. Itu namanya perjuangan. Ya, tidak hanya di menulis, semua pun yang namanya berjuang juga penuh dengan pesakitan. Ya, jadi semacam itu. Nah, kebetulan di sini yang pernah merasakan jatuh cinta sampai dia mengubah penampilannya itu kan ada toh di kelas ini. Ya, ada ya. Ada, hadir anaknya. Hadir. Ya, itu namanya perjuangan. Kadang dia sudah macak ganteng, macak gelimis belum dapat respon. Ya, itu namanya berjuang. Ya, jadi semacam itu. Itu sekelumit pengetahuan terkait eh, seberapa besar sih kalau kita memiliki soft skill dan soft skill kita itu moncer. Ya, segitu. Itu sesuai dengan effort kita. Salah satu penulis yang sampai akhirnya punya perusahaan sendiri yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi itu adalah Raditya Dika. Sekarang punya perusahaan, punya PH, punya penerbitan gitu ya. Itu Raditya Dika dari honornya. Kemudian dia karena lulusan ekonomi atau akuntansi gitu ya, saya kurang paham, yang penting di dunia perekonomian itu ya. Nah, sehingga dia paham tentang mengatur keuangan ya, kesehatan finansialnya. Dia membuat investasi, bagaimana nanti saya dapat dana pensiun ya. Raditya Dika itu sudah financial freedom, dia nggak kerja itu, sekarang nggak kerja, tidak tidur saja, investasinya sudah mencukupi kebutuhannya dia. Nah, kebutuhan Raditya Dika di ibu kota tentunya 50 juta ke atas per bulan. Nah, itu dia sudah financial freedom. Dari karya kreatif saat ini kan dia buat YouTube, buat film, buat buku, kemudian komik juga ya. Sampai dia punya manajemen sendiri. Itu berangkatnya dari blog dulu. Raditya Dika, blognya sampai terkenal, boom,
baru bukunya diterima penerbit. Kambing Jantan itu yang pertama, itu kalau saya nggak salah. Sampai sekarang dia sudah nulis terus, bukunya sudah banyak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan media, ya. Teman-teman sekarang bisa menyasar semua media digital, semua platform digital untuk mengembangkan soft skill menulisnya, ya. Loh Pak, misalnya saya menulis puisi di Instagram gimana bisa? Ya, itu kan media untuk mempromosikan, untuk mengenalkan tulisan kita. Ya kayak Raditya Dika, dia mengenalkan tulisannya, dia ngirim terus ke penerbit, ditolak terus dia. Ya. Baru setelah blognya itu banyak pembacanya, ya, tulisannya baru diterima oleh penerbit. Berarti dia mempromosikannya melalui blog. Nah, sama jawabannya. Misalnya kalian memilih Instagram untuk mempromosikan tulisan kalian, ya bisa. Kalau sudah itu nanti seperti modelnya Raditya Dika. Tapi semua itu butuh perjuangan. Dan itu salah satu soft skill, ya, menulis itu, ya. Menulis itu kalau kita sudah bisa, kita bisa mengembangkan ke berbagai macam ragam tulisan. Copywriter itu sekarang sudah banyak, ya. Copywriter itu jadi kita menuliskan deskripsi untuk website, ya, potensi menulis itu, ya. Itu sekarang ada lowongannya sendiri di perusahaan-perusahaan besar, ya. Hanya untuk menggerakkan media sosial saja itu sudah ada lowongannya sendiri. Itu soft skill, ya. Anak bahasa punya potensi masuk ke bidang itu. Karena apa? Kemampuan berbahasanya sudah punya. Tinggal dialihkan ke media-media yang dibutuhkan industri saat ini. Ya, jadi seperti itu. Kalian tinggal mencoba. Ya, kemampuan bahasa saya mau saya masukkan kemana. Jadi kayak gitu. Apalagi sekarang, ya, era-era internet, ada AI, ya. Gak perlu mikir, kita memasukkan kata kunci sudah muncul di situ, tinggal dimodifikasi nggak biar tulisannya lebih menarik, nggak kayak robot yang nulis. Nah itu sudah terbantu. Kalau dulu orang menulis itu full, ya, gagasannya full, mikir sendiri dari nol, buat tulisan sendiri dari nol, gitu ya. Kalau sekarang punya ide, oh punya ide gini, kalau menurut AI gimana, dimasukkan des, dia muncul, ya. Mudah saja sekarang. Tetapi AI yang namanya robot ya seperti itu. Misalnya untuk mengerjakan UTS atau UAS, ya. Salsa sama Septia Wulan memasukkan kata kunci soal saya, dimasukkan di AI, des. Maka jawabannya akan sama. Ya. Nah, saya sebagai dosen melihat jawaban yang sama, tak coret. Oh ini sama, ini nyuntuhan. Tetapi Salsa merasa gak nyuntuh Wulan, Wulan gak merasa nyuntuh Salsa, akhirnya protes ke saya. Loh Pak, saya nggak nyuntuh kok. Loh, jawabannya sama. Nah, kemudian diberi pertanyaan lagi, ngerjakannya gimana? Saya masukkan ke AI, ya, ke ChatGPT. Dengan pertanyaan Bapak itu masukkan, ya, akhirnya kan jawabannya sama. Tetapi AI itu ketika dimasukkan kata kunci yang berbeda, jawabannya akan berbeda. Hanya kata kuncinya, misalnya pertanyaannya itu membuat pertanyaan sendiri, pertanyaan saya kamu buat pertanyaan sendiri, dimasukkan OpenAI, ya, jawabannya akan beda. Nah, itu makanya kecerdasan mesin itu tetap berbeda, tetap membutuhkan kecerdasan manusia. Makanya yang namanya ChatGPT itu alat pembantu, ya. Maka kalian tidak bisa mengandalkan 100% ChatGPT. Tetapi bisa dibantu ChatGPT untuk meringankan tugas-tugas kuliahnya. Ya, jadi kalian itu harus punya kemampuan untuk mengedit, ya, menyunting tulisan, membuat deskripsi sendiri dari tulisannya sendiri. Pak, misalnya ini kan sekarang saya dapat tugas puisi
dari Bapak, ya. Nah, nanti akan diseleksi 3 puisi. Kalau saya masukkan di ChatGPT bisa nggak? Ya bisa, wong ChatGPT itu cerdas kok. Tetapi ChatGPT itu tidak bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang memiliki kepekaan rasa. Nah, terus agar punya kepekaan rasa gimana? Ya sampean edit, sampean ganti dengan bahasa-bahasa munculnya sampean itu, sampean perbaiki. Jadi kayak gitu. Ya. Bahasa GPT itu lebih bagus, lebih terstruktur gitu, tapi kaku. Gitu loh ya. Jadi gitu. Ya, untuk ChatGPT. Jadi kalian harus dekat dengan ChatGPT, kalian harus mengasah kemampuan untuk mengedit. Maka semua tugas kuliah nggak ada yang berat. Yang berat adalah melawan rasa malasnya. Bukan begitu Mas Holis? Mana ini Mas Holis? Nggak ada suaranya. Ya Pak. Ya, oke. Sudah selesai semuanya puisinya Mas Holis. Mas Holis sendiri kayaknya nggak menyodorkan tulisan, melemparkan tulisannya teman-teman saja ini. Minggu depan sudah UTS loh ya. Berarti draft tulisannya itu nanti dikumpulkan ya 5 puisi. Nanti akan saya pilih ya mana yang terpilih gitu ya. Baru nanti diperbaiki. Di minggu depannya, di pertemuan yang ke-8 setelah UTS, draft itu sudah selesai direvisi. Ya, begitu ya. Siap ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Itu kemarin itu sudah saya komentari yang pertemuan yang kemarin. Yang kemarin saya belum sempat ya. Yang pertemuan minggu lalu, minggu sebelumnya waktu saya di rumah sakit nemenin istri saya operasi itu kan langsung saya komentari bagaimana membuka perspektif, bagaimana membangun perspektif untuk menulis. Itu kan saya komentari, ada yang saya komentari isinya, ada yang cara membuka perspektifnya, ada yang saya minta untuk menulis ulang karena gak masuk sama sekali gitu ya. Jadi karya sastra itu jangan terlalu dituliskan secara utuh. Maksudnya gimana? Dituliskan secara utuh itu ya. Misalnya kalian punya cerita ya. Cerita rindu dengan seseorang gitu ya. Maka jangan diceritakan kerinduan itu sepenuhnya. Ya. Ada sesuatu yang masih ditahan. Nah, misalnya Mbak Salsa rindu sama Mas Kholis gitu ya. Ya jangan terang-terangan dituliskan di puisi bahwa aku Salsa rindu dengan Kholis di puisinya. Jangan begitu. Ya, maka ada sesuatu yang masih dirahasiakan. Siapa yang dirindukan tidak tahu. Yang tahu adalah aku dan syairnya. Gitu ya. Aku adalah si penulisnya itu. Itu permisalan saja ya. Misalnya langit biru gitu ya. Yang syahdu. Nah, ya jangan menuliskan dengan kata-kata yang begitu. Bagaimana langit biru? Kondisinya misalnya Mas Kholis keluar saat ini melihat ke sekeliling itu menemukan langit berwarna biru, angin berhembus sepoi-sepoi gitu ya. Tetapi terik matahari begitu menyengat kulit. Nah, bagaimana itu ditata, realita itu ditata, dibahasakan, mewakili kira-kira mau menceritakan apa? Ya. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, tapi kalau merangkainya pas, ada sesuatu yang mau disampaikan tapi ditahan, jadinya bagus. Seperti Sapardi itu ya, yang aku ingin, yang beberapa kali saya sampaikan berulang-ulang gitu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Gak ada kata-kata yang sulit di situ. Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Gak ada kata-kata yang sulit. Tetapi kalau dipikirkan itu rumit.
Kemudian Mas Kolis melihat fenomena itu mau menulis, merespon seperti yang dilakukan oleh Sapardi. Aku merindukanmu gitu ya. Misalnya dibuat begitu oleh Mas Kolis. Rindu seperti angin sepoi-sepoi yang membuat terik matahari itu rasanya tidak begitu panas menyentuh kulitku. Nah, itu kata yang sederhana, tetapi bagaimana ketika difikirkan itu menjadi sesuatu yang tidak sederhana. Sebuah kerinduan seperti angin sepoi-sepoi gitu ya. Angin sepoi-sepoi itu kan tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Perasaan itu ternyata ya seperti panasnya sinar matahari yang menyentuh kulitnya Mas Kholis tapi dia tidak merasa kepanasan. Kira-kira perasaan rindu yang bagaimana ya kira-kira itu? Nah, itu ada sesuatu yang disampaikan dengan bahasa di keseharian ya. Di otak-atik, di otak-atik, di otak-atik untuk menyampaikan satu yaitu rindu, rindu yang tidak biasa. Jadi seperti itu. Jangan serta-merta menggunakan kosakata-kosakata ya yang ketika dibaca kosakatanya itu tidak menyimpan pemaknaan yang lain, hanya satu makna. Aku merindukanmu. Sejak pertemuan pertama itu aku terus membayangkanmu. Gitu nggak ada jeda sama sekali di situ. Oh itu ya memang begitu orang merindukan gitu. Nah, tetapi kalau di model seperti yang tadi ada sesuatu gitu loh yang membekas, yang membuat kita berpikir kira-kira rindu Mas Kholis itu gimana sih? Seperti angin sepoi-sepoi, ya dilihat nggak bisa tapi bisa dirasakan. Nah ternyata rasanya itu seperti sengatan sinar matahari, tetapi nggak membuat kulit ini tersengat panasnya. Kayak apa kira-kira? Terus kondisinya itu seperti apa kira-kira? Ada angin sepoi-sepoi, matahari itu panas. Nah, terus kira-kira itu bagaimana kondisinya? Nah, itu orang mengajak kita menawarkan sesuatu agar orang tersebut berpikir. Jadi semacam itu. Ya, saya harap nanti minggu depan ya yang dikumpulkan 5 puisi itu ya itu sudah merupakan bentuk-bentuk respon ya seperti tadi bukan satu makna saja ya bukan satu makna saja upayakan tulisan kalian bait per bait itu multi makna ya. Tidak harus dengan kata-kata yang sulit ya bisa dengan kata-kata yang sederhana tetapi bisa menawarkan makna yang lebih dari satu gitu ya bisa diterima Mas Kholis bisa diterima penjelasannya? Siap, bisa Pak. Oke. Bisa. Mungkin itu saja ya yang perlu saya sampaikan. Bila nanti ada yang perlu dikonsultasikan bisa japri saya. Tapi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.